Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masa tidak kelihatan dari senyumnya, tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu tegang rupanya. Baik, sebelum kita mulai belajar dan sebelum kakak mempersiapkan materinya pada pagi hari ini, untuk itu coba adik-adik kakak minta untuk membaca buku yang ada di sini dulu terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Tentang kita lewati hari berdua denganmu, kau pasti tahu bahwa hanya dirimu yang lukis warna-warni. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cerita. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari cerita? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Cerita itu adalah rangkaian peristiwa yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Nah, untuk menggambarkan suatu kejadian, pengalaman atau suatu tindakan tertentu. Pasti di antara kalian ada yang pernah mempunyai pengalaman? Pasti pernah mempunyai pengalaman selama liburan, pergi ke pantai atau rekreasi bersama keluarga. Ada yang pernah kayak gitu? Pasti di antara kita udah pernah kayak gitu. Nah, selanjutnya jenis dari cerita itu ada beberapa. Yang pertama ada dongeng. Ada yang tahu dongeng? Masa nggak pernah diceritakan di sekolah dongeng? Masa? Dongeng itu cerita yang benar-benar terjadi, biasanya tentang kejadian zaman dahulu. Kan kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh gitu. Nah, selanjutnya ada fabel. Fabel itu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia melalui tokoh hewan. Contohnya yang ini seperti ini. Nah, di sini apa dulu? Sang perusak tanaman. Nah, ini kan gambarnya ada hewan ya. Ada hewan-hewan yang di sini ada ceritanya, yang dimana hewan yang ada di dalam buku ini mengisahkan kisah atau watak dari manusia. Itu. Terus selanjutnya ada cerita jenaka. Cerita jenaka itulah cerita yang menghibur. Pernah dengar cerita jenaka? Apa bahasa kita cerita jenaka? Cerita jenaka. Lupa. Intinya cerita jenaka itu cerita yang menghibur dan membuat para pembacanya itu tertawa. Nah, selain itu ada juga jenis cerita yang lainnya seperti cerpen atau cerita pendek. Kemudian ada novel, terus ada cerita binatang, dan yang terakhir mungkin ada cerita rakyat. Ada juga cerita pendidikan namanya. Nah, cerita anak ini bisa memberikan berbagai manfaat seperti melatih kemampuan bahasa, meningkatkan kecerdasan, melatih imajinasi, membangun berpikir kritis, dan menumbuhkan kesadaran membaca. Yang tentunya pada zaman sekarang ini, lebih-lebih di zaman teknologi, saya yakin pasti adik-adik mempunyai HP kan. Nah, di zaman teknologi ini banyak sekali kita secara tidak sadar kita telah tingkat literasi membaca kita itu agak kurang. Karena apa? Karena lebih banyak kita melihat HP, melihat video-video yang tidak terlalu bermanfaat gitu. Pasti kebanyakan nonton TikTok. Tapi kalau punya TikTok atau aplikasi yang seperti itu, usahakan nonton yang bermanfaat, yang bisa membangun imajinasi dan kreativitasnya untuk kedepannya. Punya HP? Punya HP? Punya. Apa aplikasi di dalam HP-nya? Ada TikTok? Apa yang sering ditonton? Apa yang sering ditonton? Apa yang sering ditonton di TikTok itu? Konten memasak? Ya kesadu. Masa konten memasak? Konten apa Ge? Konten apa yang ditonton di TikTok? Joget-joget. Nah, nonton joget-joget juga bisa, tapi lebih baik dikurangi lah gitu. Baik, dari penjelasan tadi yang udah dimengerti? Ya, beneran. Oke, sekarang saya tes.
Kalau udah mengerti dari penjelasan yang tadi, coba sekarang buatkan saya cerita bebas dah, cerpen, baik itu cerpen, jangan buat novel. Novel itu kan isinya beberapa lembar, nggak mungkin dalam sekejap kalian buat novel. Buat cerita pendek aja yang berupa pengalaman kalian, pengalaman baik, pengalaman bebas, intinya pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan, intinya terserah dah, buat cerita apa aja. Nah ini saya kasih waktu beberapa menit, nanti setelah saya bilang udah, berarti harus buat ceritanya udah jadi, udah selesai. Tadi ceritanya udah jadi. Kalau udah jadi, sekarang kakak minta untuk cerita yang udah dibuat itu, coba bacakan kakak satu persatu, mulai dari sebelah kanan. Cerita saya pas di kolam sampai pulang. Suaranya lebih besar lagi. Saya dan teman-teman sangat bahagia karena sudah mandi ke kolam dan memberikan rapot di sana. Dan kami pun mandi sambil bermain air, main kejar-kejaran, dan main kerusuhan. Dan hati kami pun sangat bahagia. Dan kami pun lanjut mandi di kolam sampai kami pulang. Lalu kami pun pulang sambil menghirup udara yang segar, sambil melihat pemandangan yang indah. Ya, oke, selanjutnya Nia. Cerita, kami memetik pakis. Pada suatu hari, kami memetik pakis di sawah. Kami memetiknya di rumah. Setelah itu, kami mencuci pakisnya. Setelah itu, kami masak pakisnya. Setelah matang pakisnya, kami langsung makan. Setelah kami makan, kami mencuci piring. Terus? Setelah kami cuci piring, kami bercanda-candaan. Setelah kami bercanda-candaan, kami nonton HP dan tidur bersama. Udah? Oke, sekarang terakhir, Malika. Judul memasak pagi. Pada suatu hari, kami pergi ke sawah memetik pakis. Kami memetik pakis sampai kaget. Terus. Saat itu saya bangun karena saat memetik pakis itu ada yang jatuh ke sawah. Keselokan? Ada yang jatuh ke sawah. Lalu kami menelusuri jalan. Lalu kami memetik jambu air. Kami pulang sambil melihat pemandangan di sawah. Sesampainya di rumah. Udah selesai? Kakak bisa simpulkan cerita yang udah dibacakan sama adik-adik tadi itu udah bagus dari segi kata-katanya, dan kalau bisa lebih dikembangkan lagi ya ceritanya biar bisa mengasah berpikir kritis kalian dan bisa menambahkan kesadaran membaca kalian. Nah itu ceritanya tadi bagus-bagus pengalamannya, seru kayaknya. Kakak nggak pernah gitu kayaknya dari sama teman-teman. Bagus banget ceritanya. Udah bosan belajar? Sekarang kita main ice breaking. Kita ice breaking dulu sebelum kita selesai, sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita untuk itu kita ice breaking terlebih dahulu. Apa ice breaking kita? Ini apa?
taruh pulpennya di atas, pensilnya di atas, di sini di depannya. Sekarang pegang kepala, pegang telinga, pegang lutut, pegang pensil. Sekarang coba pensilnya kurangi, taruh di depan 2. Pensilnya taruh 2 di depan 2. Namun nih saya namun ini nenek. Nah, sekarang siapa cepat dia dapat. Ulang lagi. Pegang telinga, pegang mulut, pegang lutut, pegang kepala, pegang telinga, pensil. Baik, itulah dia beberapa pemaparan yang mungkin kakak bisa sharing pada kesempatan pagi hari ini. Baik, satu pesan kakak kepada adik-adik, teruslah belajar meskipun sesekali kalian penat atau bosan untuk belajar. Karena apa? Karena orang yang tidak tahan dengan penatnya belajar, maka ia akan menanggung perihnya kebodohan. Ngerti? Nah, maksudnya siapa yang nggak tahan dengan penatnya atau bosannya belajar itu, maka ia akan menanggung perihnya kebodohan. Siapa yang nggak pernah belajar pasti dia akan bodoh. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kakak juga kurangi main HP dan jangan lupa belajar. Baik, tetap semangat. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.